Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dewan Juri yang kami hormati ada Ustadz Aam selaku Wakil Kesiswaan, Ustadz Alan selaku tim dari kelas 6 dan juga Ustazah Iza, guru tercinta kita di bahasa Inggris. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini bersama dengan anak-anak kelas 6 ya, tim kelas 6 yang masuk di final Liga IPA sebanyak 7 orang. Hari ini akan melakukan kegiatan lomba untuk seleksi di final Olimpiade IPA di tahun ajaran 2021-2022 ya. Dan alhamdulillah sudah tersaring 7 orang finalis ya. Ananda yang solih-solihah semuanya, insya Allah hari ini akan mulai menampilkan presentasinya. Mereka kemarin sudah membuat mind mapping dan hari ini akan dipresentasikan mind mappingnya nanti bersama dengan gambar yang sudah mereka siapkan juga sebagai alat peraganya. Semuanya sudah siap peserta? Mana suaranya? Semuanya sudah siap peserta lomba? Insya Allah Ustazah, coba sekali lagi mana semangatnya nih? Semuanya udah siap? Alhamdulillah. Kalau sudah siap berarti sudah siap bertanding ya. Oke, yang ada di depan kalian walaupun juri semua anggap saja tidak ada, seperti saat kalian kemarin membuat mind mapping dengan bebasnya, tidak ada yang mengganggu kalian. Kalian berbicara ya dengan lancarnya, dengan bahagianya. Tidak perlu terbebani harus menang, harus begini, harus begitu, tidak usah. Kalau menang nanti bonus saja, bener gak? Ya kan? Oke, jadi silakan berekspresi untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Oke? Dan berdasarkan undian yang sudah kita lakukan tadi, peserta pertama kita adalah Ananda Akelatian ya. Mana Ananda? Oke, silahkan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan para peserta, perkenalkan nama saya Akelatian Akuisha. Saya dari kelas 6A. Saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul Tata Surya. Tata Surya adalah sistem tersusunnya matahari sebagai pusatnya dan benda langit yang mengelilinginya. Benda langit tersebut ada planet, asteroid, meteoroid, dan komet. Planet adalah benda langit yang tidak mempunyai cahaya tetapi memantulkan cahaya matahari. Planet pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang dekat dengan matahari, dan planet Merkurius adalah planet yang memiliki revolusi tercepat. Selanjutnya ada planet Venus. Planet Venus adalah planet yang dijuluki sebagai bintang fajar dan mempunyai atmosfer yang sangat panas. Selanjutnya ada planet Bumi. Planet Bumi adalah salah satunya planet yang dihuni makhluk hidup dan memiliki waktu revolusi 365 hari. Selanjutnya ada planet Mars. Planet Mars biasanya dijuluki sebagai planet merah dan memiliki satelit yaitu berupa Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada planet Jupiter.
Planet Jupiter adalah planet terbesar dan memiliki 16 buah satelit. Selanjutnya ada planet Saturnus. Planet Saturnus biasanya disebut sebagai planet tercantik dan mempunyai 18 buah satelit. Selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus mempunyai 20 satelit dan memiliki atmosfer tersusun. Dan selanjutnya ada planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang paling dingin dan memiliki atmosfer tersusun seperti planet Uranus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampilan luar biasa dari Ananda Akelatian. Oke. Dan selanjutnya catatan saya kok hilang. Tunggu dulu ya. Oke. Selanjutnya penampil kedua adalah Ananda Halisa. Ya, Ananda. Oh, Kalisa ya, dengan judul vegetatif alami tumbuhan ya. Silakan Ananda untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan peserta yang saya hormati, perkenalkan nama saya Kasna Sifa dari kelas 6A. Saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat yang berjudul Perkembangbiakan Vegetatif Alami Tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan adalah calon individu baru yang terbentuk dari bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah spora, yang kedua adalah rizoma, yang ketiga adalah geragih, yang keempat adalah tunas, yang kelima adalah umbi lapis, yang keenam adalah umbi batang, yang ketujuh adalah umbi akar. Yang pertama adalah spora. Spora adalah beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung, contohnya tumbuhan paku, lumut, dan suplir. Yang kedua adalah rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di permukaan tanah, contohnya jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Yang ketiga adalah stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menyamping, contohnya stroberi, arbel, dan pegagan. Yang keempat adalah tunas. Tunas dibagi menjadi 2, yaitu tunas dan tunas adventif. Tunas adalah tumbuhan yang bertumbuh dari kecambah, contohnya pohon pisang dan pohon bambu. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di ujung daun, contohnya adalah cocol bebek. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat, contohnya bengkuang, tulip, bawang bombay, dan bawang putih. Yang keenam adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang dalam tanah, contohnya kentang dan ubi jalar. Yang ketujuh adalah umbi akar. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari akar, contohnya adalah wortel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ananda Ananda Halisa ya. Dan yang akan tampil selanjutnya itu Ananda Nabila, jadi kebalik-balik ya kan. Silakan Ananda Nabila untuk mempersiapkan diri, sudah siap? Oke, kalau sudah siap bisa maju ke depan. Nanti kita akan langsung untuk mempresentasikan ya. Silakan langsung Nabila. Oke, Nabila juga akan mempresentasikan tentang vegetatif alami tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila alias Syakira dari kelas 6A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami dibagi menjadi 8. Yang pertama ada spora. Spora adalah biji yang berukuran kecil yang terdapat di belakang daun dan akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah stroberi dan tumbuhan paku dan lumut. Yang kedua ada rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Dari batang tersebut muncul tunas yang akan menjadi individu baru. Contohnya adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Yang ketiga adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar atau berada dalam permukaan tanah, membentuk ruas atau buku batang, dan tumbuh tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah stroberi, arbei, dan pegagan. Selanjutnya ada tunas. Tunas adalah tumbuhan baru yang muncul di pangkal batang induknya dan akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah pohon pisang. Ada juga yang namanya tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di pinggir daun atau akar. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis berupa kumpulan daun yang berlapis-lapis dan membentuk menjadi sebuah siung. Dari satu buah siung tumbuh menjadi satu tumbuhan baru. Contohnya adalah bawang merah dan bawang bombay. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah mata tunas yang muncul pada pangkal batang dan tumbuh menjadi individu baru. Umbi akar ini biasanya adalah tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di bagian akarnya. Contohnya adalah wortel dan lobak. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah tunas yang muncul di bagian umbi batang dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar.
Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata yang salah. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Nabila yang sudah mempresentasikan mind mappingnya sore hari ini, dan selanjutnya penampil berikutnya juga yang tidak kalah solihahnya ya. Ya, Ananda kita, Ananda Aska. Mana tepuk tangannya untuk Aska? Hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri sekalian dan para hadirin atau peserta sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam planet dan tiga ciri-cirinya. Sebelum saya membahas tentang macam-macam planet dan tiga ciri-cirinya, saya akan membahas tentang apa sih itu planet. Nah, planet ini adalah sebuah bola yang terbuat dari bebatuan, cairan, dan gas yang berputar-putar atau mengorbit mengelilingi matahari. Planet ini tidak menghasilkan cahayanya sendiri, melainkan mendapatkan cahaya dari matahari dan bintang-bintang lainnya. Ada 3 kriteria yang membuat sebuah benda di luar angkasa dianggap sebagai sebuah planet, yaitu yang pertama harus bisa mengorbit matahari, yang kedua harus berbentuk bulat, yang ketiga harus bisa membersihkan lingkungan orbitnya dari benda atau objek-objek luar angkasa lain. Salah satu planet yang hanya memenuhi 2 kriteria tersebut adalah Pluto. Pluto dulunya dianggap sebagai sebuah planet, tapi karena Pluto tidak bisa membersihkan lingkungan orbitnya, jadi Pluto tidak dianggap lagi sebagai sebuah planet. Pluto sekarang dianggap sebagai planet kerdil, bukan planet biasa lagi. Selanjutnya saya akan membahas ke topik utama, yaitu macam-macam planet dan 3 ciri-cirinya. Planet berjumlah 8. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan saya akan membahas masing-masing 3 ciri-cirinya. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi. Dan Merkurius ini revolusinya lebih cepat di antara planet-planet yang lain. Kenapa bisa revolusinya lebih cepat? Karena Merkurius ini lebih dekat dengan matahari. Jadi jika suatu planet lebih dekat dengan matahari, semakin juga cepat revolusinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin jauh sebuah planet dengan matahari, semakin lambat juga revolusinya. Lanjut ke Venus. Venus adalah planet yang terdekat dengan Bumi. Ukuran Venus hampir sama dengan Bumi. Venus tidak memiliki satupun satelit. Lanjut yang ketiga ada Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Bumi juga memiliki jutaan satelit buatan. Yang keempat ada Mars.
Mars adalah planet kedua yang terdekat dengan bumi. Suhu Mars pada malam hari bisa sampai minus 100 derajat Celcius. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Lanjut ke Jupiter. Nah, Jupiter ini adalah planet terbesar di antara planet-planet yang lain. Jupiter ini memiliki 35 satelit. Jupiter terlihat seperti bola gas raksasa yang sangat cerah atau terang. Yang keenam, Saturnus. Saturnus adalah planet kedua yang terbesar setelah Jupiter. Saturnus memiliki minimal 23 buah satelit. Dan Saturnus memiliki satelit terbesar yaitu Titan. Yang ketujuh, Uranus. Uranus memiliki 15 satelit. Satelit terbesar Uranus adalah Oberon. Dan Uranus ini terlihat seperti Uranus ini berwarna hijau kebiru-biruan. Lanjut, yang terakhir adalah Jupiter. Yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus memiliki 8 satelit. Satelit terbesar Neptunus adalah Triton. Neptunus memiliki suhu permukaan bisa sampai minus 210 derajat Celcius. Dan itulah macam-macam planet dan 3 ciri-cirinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari Ananda Astra. Dan kita akan sambut penyanyi berikutnya yakni Ananda Akela Oktovina yang hari ini akan menampilkan referensi tentang vegetatif alami pada hewan. Sudah siap? Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenankan, saya Akila Oktobrina Pujianto dari kelas 6B akan mempresentasikan pelajaran IPA yang berjudul Vegetatif Alami pada Hewan. Perkembangbiakan vegetatif alami pada hewan adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Vegetatif alami pada hewan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah Tunas adalah hewan yang memiliki tunas pada tubuhnya dan akan melepaskan diri dan membentuk individu baru. Contohnya adalah hidra. Bagaimana prosesnya? Pada tubuh hidra yang tumbuh tunas tersebut akan terlepas dan membentuk individu baru. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan hewan yang terbelah menjadi beberapa bagian dan akan tumbuh untuk melengkapi bagian yang kurang lengkap. Misalnya pada cacing pipih. Cacing pipih yang terbelah menjadi 3 bagian, bagian kepala akan tumbuh badan dan ekor. Bagian badan akan tumbuh kepala dan ekor. Bagian ekor akan tumbuh badan dan kepala.
untuk melengkapi tubuh cacing pipi yang kurang lengkap. Yang ketiga adalah membelah diri. Membelah diri diawali dengan membelahnya inti sel, kemudian cairan dan dinding selnya terbelah. Contohnya adalah amoeba. Bagaimana prosesnya? Amoeba adalah hewan bersel satu. Sel tersebut akan terbelah dan diikuti dengan cairan dan dinding pada amoeba dan akan menjadi individu baru. Ya, yang terakhir adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah perkembangbiakan di mana betina memproduksi sel telur tanpa dibuahi oleh sel sperma. Meskipun tanpa dibuahi, bisa tumbuh individu baru. Contohnya adalah komodo, lebah, kutu air, dan kutu daun. Dari presentasi saya tadi, adakah pertanyaan? Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Karena tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri presentasi saya ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Akela Oktobrina dan penyaji yang ke-6 yang sudah dari tadi menunggu ya, Ananda Arkan. Sudah siap Arkan? Sudah. Sudah, baiklah silahkan Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Davisya, saya dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mind mapping yang saya buat mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dibagi menjadi 5, yaitu ada spora, rizoma, umbi, tunas, dan stolon. Saya akan mulai dari spora. Spora adalah butiran halus yang terdapat dalam kotak spora, yaitu sporangium, yang akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, lumut, jamur, sama suplir. Yang kedua ada rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah kunyit, jahe, temulawak, lengkuas. Yang ketiga ada umbi. Umbi adalah organ pada tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsi. Umbi dibagi menjadi 3, yaitu ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang. Umbi batang adalah umbi yang terbuat dari batang atau struktur modifikasi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, ubi jalar. Umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang menjadikan akar sebagai tempat pencadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang memiliki struktur berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Yang keempat, tunas. Tunas adalah bagian pada tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup
yang berada di atas permukaan tanah. Tunas dibagi menjadi dua, yaitu ada tunas adventif dan tunas biasa. Tunas adventif adalah tunas yang biasanya tumbuh dekat dengan daun atau dekat dengan akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Tunas biasa adalah tunas yang tumbuh dekat dengan induknya, biasanya dekat dengan batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas biasa adalah pohon pisang, pohon bambu. Yang terakhir ada geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah pohon stroberi, arbei, dan pegagan. Sekian presentasi mind mapping vegetatif alami pada tumbuhan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda Arkan ya, yang hari ini sudah menjadi penampil yang ke-6, penyaji yang ke-6. Mind mappingnya luar biasa, peserta kita nomor 6 dan penyaji kita nomor 7. Waduh, yang terakhir ini yang luar biasa, Ananda Fatan. Ya, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri dan peserta, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatan Azhar Maulana dari kelas 6C. Saya akan mempresentasikan tentang 3 ciri-ciri planet. Planet adalah benda astronomi yang mengorbit atau mengelilingi matahari atau bintang. Oke, tegas ya. Yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet dengan julukan si bintang senja. Planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari serta planet yang paling kecil. Yang kedua ada planet Venus. Planet Venus adalah planet dengan julukan si bintang kejora. Planet Venus adalah planet yang paling panas. Planet Venus juga disebut kembaran bumi. Yang ketiga ada planet Bumi. Planet Bumi adalah planet dengan julukan si planet biru. Ya, planet Bumi juga planet tempat tinggal makhluk hidup. Planet Bumi adalah planet yang memiliki atmosfer tersusun. Yang keempat ada planet Mars. Planet Mars adalah planet dengan julukan planet merah. Planet Mars adalah planet yang memiliki permukaan tidak rata. Planet Mars adalah planet yang kedua terkecil. Yang kelima ada planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet dengan julukan planet raksasa. Planet Jupiter adalah planet pembersih tata surya. Planet Jupiter adalah planet yang memiliki banyak gas. Yang keenam ada planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet dengan julukan planet bercincin. Saturnus adalah planet yang memiliki satelit terbanyak. Planet Saturnus adalah planet yang cincinnya terbuat dari es. Yang ketujuh ada planet Uranus. Planet Uranus adalah planet dengan julukan petualang misterius. Planet Uranus adalah planet yang memiliki banyak gas. Planet Uranus adalah planet yang juga memiliki cincin. Yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet dengan julukan pembuat ulah. Planet Neptunus adalah planet yang paling jauh dengan matahari dan planet yang paling dingin. Sekian dari saya. Kalau jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Fatan dan mind mapping, tolong dikembalikan lagi ke Ustazah untuk besok diambil fotonya dulu, semuanya dikumpulkan di sini nak, mind mappingnya. Dan kita langsung foto bersama ya Pak Alan, karena kita mau sholat. Sini dikumpulkan semua di atas sini perlengkapannya. Oke, yuk.
Nabila sudah dijemput, jadi